viscositas untuk Newtonian ya, untuk Newtonian, untuk jenis-jenis liquid yang atau fluida yang termasuk golongan sistem Newtonian. Nah, kalau Newtonian itu kemarin ya, itu adalah biasanya sistem-sistem yang homogen. Jadi misalkan air ya, liquid yang tidak ada campuran apapun, misalkan air, etanol ya, atau etanol sekian persen, itu juga walaupun ada campuran etanol absolut dengan air, misalkan etanol 70%, tapi karena sistemnya itu homogen, tidak ada partikel, tidak ada polimer, dan tidak ada bahan-bahan lain yang sistem satu fase ya, atau bisa juga kita sebut dengan sistem satu fase, maka umumnya mereka itu termasuk dalam golongan sistem Newtonian. Dan kemarin sudah kita pelajari juga cara pengukurannya yang nanti akan kalian pelajari pada saat atau kalian praktekkan pada saat kegiatan praktikum ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu sistem non-Newtonian. Nah, dari namanya saja sudah terlihat ya, kalau ini sistem yang lebih kompleks. Karena kalau Newtonian mengikuti hukum Newton, jadi sudah jelas gitu ya. Nah, sementara sistem non-Newtonian ini otomatis adalah sistem yang tidak mengikuti hukum tersebut ya, sehingga ada berbagai kondisi atau berbagai sifat ya yang tidak sesuai dengan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tanda kutip ya. Jadi ada sistem koloid, contohnya adalah sistem koloid. Kemudian emulsi, ada liquid suspension atau suspensi, dan juga ointment ya. Ointment ini salep ya. Jadi ini adalah contoh-contoh sistem yang termasuk dalam non-Newtonian. Pada intinya untuk yang non-Newtonian ini adalah sistem yang dua atau lebih ya, memiliki fase dua atau lebih. Misalkan agak dingin di sini ya. Misalkan emulsi. Nah, emulsi itu kan dua fase ya, antara fase minyak dengan fase air. Makanya dia termasuk dalam non-Newtonian. Kemudian juga suspensi. Nah, suspensi ini juga padatan ya, dispersi padatan dalam cairan. Nah, ini juga termasuk dalam non-Newtonian. Sementara kalau koloid itu biasanya adalah seperti nanopartikel ya. Jadi untuk partikel-partikel yang berukuran sangat-sangat kecil. Biasanya kurang dari 1 mikrometer. Nah, ini juga termasuk dalam sistem non-Newtonian. Sedangkan ointment, seperti Anda tahu sendiri ya, termasuk juga dengan krim dan juga gel ya, sediaan-sediaan semi-solid, itu juga semuanya termasuk dalam sistem non-Newtonian. Nah, bagaimana sifat-sifat non-Newtonian ini? Ya, sifat-sifat non-Newtonian ini tidak bisa ditentukan secara sederhana sebagaimana Newtonian kemarin. Kalau Newtonian kemarin itu kita lakukan pengukuran di satu titik, maka semuanya hasilnya akan sama, memberikan hasil yang sama. Jadi mau kita ukur dia dengan menggunakan viskometer Brookfield kemarin ya, atau viskometer Oswald ya. Nah, misalkan kita menggunakan peralatan tersebut, maka kita ukur berapa kali pun pada titik waktu berapapun ya, dengan kecepatan pengadukan berapapun, itu hasilnya pasti akan sama atau paling nggak mirip-mirip ya, selisihnya tidak terlalu berbeda. Sementara kalau Newtonian ini nanti dia akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, klasifikasi dari sistem aliran non-Newtonian itu bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah tipe aliran plastik, kemudian tipe aliran pseudoplastik, dan yang terakhir nomor 3 adalah tipe aliran dilatan ya. Yang pertama adalah plastik, pseudoplastik, dan dilatan. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat ya dengan baik. Karena dan dicatat ya, kenapa? Karena 3 ini sangat sering keluar di UKAI ya. Pengalaman saya sebelum sekolah waktu melaksanakan tutor UKAI, pertanyaan mengenai tipe aliran non-Newtonian ini sangat-sangat sering keluar di UKAI. Jadi hampir setiap tahun ada, entah yang plastik, entah pseudoplastik, entah dilatan. Nah, nanti akan kita bahas masing-masing karakteristik dari aliran tersebut.
Ya, ini adalah grafik ya, yang ada di slide saat ini adalah gambaran grafik dari tipe aliran empat tipe aliran itu. Yang pertama adalah yang Newtonian, kemudian ada plastik, ya. Yang ketiga adalah pseudoplastik, yang keempat adalah dilatan. Nah, kita coba bahas satu persatu. Untuk yang Newtonian, antara kita lihat ya di gambar A, coba saya pointer biar lebih jelas. Di gambar A sini kita lihat di sini ada shearing stress dan ada rate of shear ya. Shearing stress itu adalah besarnya gaya, sedangkan rate of shear itu adalah kecepatan ya. Atau kalau kita gambarkan mungkin dalam proses produksi sediaan farmasi, entah itu liquid maupun semi solid, rate of shear itu menggambarkan kecepatan pengadukan. Dan shearing stress itu bisa digambarkan sebagai kekuatan pengadukannya. Nah, kita lihat di sini kalau yang Newtonian itu berapapun besaran shearing stress maupun rate of shear yang diberikan, bentuk grafiknya itu tetap konstan seperti ini ya, naik, tidak ada belok-beloknya ya. Maka ini disebut dengan tipe aliran Newtonian karena berapapun shearing stress yang diberikan, berapapun rate of shear yang diberikan, maka pada akhirnya nanti viskositasnya adalah tetap. Nah, kalau grafik ini umpamanya kita convert menjadi viskositas, nanti viskositasnya itu lurus gini. Nanti mungkin kalian akan praktikum itu akan mempraktekannya pada saat kegiatan praktikum Farvis ya. Jadi kalau viskositas Newton itu nanti lurus gini. Nah, karena dia berapapun shearing stress, berapapun kekuatan pengadukannya, berapapun kecepatannya, viskositasnya akan tetap sama. Nah, ini tipe aliran Newtonian. Contohnya adalah sistem-sistem satu fase yang homogen. Misalkan air, etanol, ya, mungkin juga minyak-minyak ya, yang belum tercampur apapun, ya, oil misalkan sunflower oil, tapi tidak ada campurannya apapun, olive oil, nah termasuk yang di sini. Kemudian yang B itu adalah simple plastic flow atau tipe aliran plastik sederhana. Nah, tipe aliran plastik ini kita lihat ya, dia ada bagian yang lurus, ada bagian yang konstan. Kita lihat di sini. Sama atau mirip dengan tipe aliran Newtonian. Tapi bedanya ada di sini, ada di ujung sini. Kalian lihat, itu ada semacam tanda kutip kurva ya atau belokan ya. Nah, ini kurva ini jika kita tarik pada sumbu X, maka akan menghasilkan nilai F atau gaya. Nah, biasanya nilai F ini kita sebut dengan yield value. Tulisannya YIELD value ya atau yield value. Nah, ini akan bisa kita baca yield value ini. Nah, apa pentingnya yield value ini? Jadi tipe aliran plastik itu adalah liquid ataupun semi solid yang ketika dia melewati gaya yang dibutuhkan ya, gaya di titik ini, maka sifatnya nanti akan sama dengan Newtonian. Jadi di awal dia ada kurva. Di awal itu dia butuh suatu gaya untuk biasanya memecahkan partikel-partikel yang saling berlekatan ya. Jadi misalkan suspensi yang ringan ya, bukan suspensi yang sangat heavily banyak mengandung partikel. Jadi suspensi yang jumlah partikelnya tidak terlalu banyak. Nah, di awal itu kan kita biasanya ada kocok dulu ya. Nah, ada pengocokan supaya partikelnya itu terdistribusi. Nah, itu pengocokan itu ya, itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan si partikel-partikel ini. Nah, nilai dari gaya itu jika diukur maka disebut dengan yield value. Itu ya. Nah, setelah dia partikelnya tadi terdistribusi secara merata, maka ketika dituangkan sifatnya itu sama dengan Newtonian. Ya, sifatnya menjadi sama seperti Newtonian karena bisa kita lihat di sini kurvanya lurus sama seperti Newtonian. Kurvanya tidak ada grafiknya itu lurus ya, seperti tipe aliran Newtonian. Tidak ada belokan atau perubahan gaya ya atau perubahan kecepatan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tipe aliran plastik. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe aliran pseudoplastik ya, pseudoplastik di sini kita lihat. Nah, ini hati-hati, ini kelihatan agak berbeda
antara plastik dengan pseudoplastik. Namanya saja pseudo ya. Pseudo itu kan seperti tanda kutip pura-pura ya, pura-pura. Ya, pura-pura seperti tipe aliran plastik padahal bukan. Nah, kita lihat karakteristiknya bagaimana. Di grafik ini kita perhatikan dia melengkung ya. Jadi kalau yang di plastik tadi kan dia hanya melengkung di awal, kemudian lurus. Nah, kalau pseudoplastik itu dia melengkung dari awal sampai akhir, ya. Selalu ada kurva, selalu ada lengkungan. Ya, perhatikan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa viskositas dari sediaan yang bersifat pseudoplastik ini, bisa liquid, bisa semi-solid, itu dipengaruhi oleh gaya pengadukan dan juga dipengaruhi oleh gaya dan juga oleh kecepatan pengadukannya. Ya, ciri-ciri dari liquid atau semi-solid atau sediaan yang memiliki sifat pseudoplastik, semakin dia diaduk ya, semakin dia diaduk atau semakin dia misalkan kalau sediaan itu kita oleskan di kulit kita, maka dia akan semakin ringan atau semakin encer ya, akan semakin ringan atau semakin encer ya. Banyak ini contohnya, misalkan gel rambut. Nah, gel rambut itu atau ini ya, kalau nggak tahu, kalau dulu itu populer ada aloe vera gel ya. Kalau sekarang saya tidak tahu apa masih populer. Nah, sediaan gel seperti itu ketika di awal ya, pada saat awal proses pengadukan itu biasanya pengadukannya agak berat ya, agak berat. Jadi dia membutuhkan gaya yang cukup besar untuk menjadi encer. Tapi semakin diaduk dia akan menjadi semakin encer ya, semakin liquid, seperti liquid ya. Nah, itu adalah contoh sediaan pseudoplastik. Begitu juga kalau kita oleskan di kulit, itu di awal dia terasa terasa agak berat ya. Tapi semakin lama dioleskan ya, dia akan semakin ringan, semakin menyebar, kemudian semakin encer dan pada akhirnya akan terserap oleh kulit kita. Nah, itu adalah sediaan-sediaan dengan tipe pseudoplastik. Sedangkan kalau dilatan ya, kita lihat kurvanya saja kebalikan dari pseudoplastik ya. Kalau pseudoplastik itu seperti ini, seperti ke atas begini, sedangkan kalau dilatan kebalikannya bentuknya kan. Nah, tipe aliran dilatan ini juga berarti dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan dan juga gayanya. Tapi karakteristiknya itu berbeda dengan pseudoplastik. Kalau pseudoplastik itu makin diaduk atau makin dioleskan dia semakin encer, tapi kalau dilatan ini karena kebalikannya, makin diaduk dia semakin kaku atau semakin pekat. Contohnya, misalkan adik-adik punya sediaan biasanya, saya lupa namanya, sunscreen. Sediaan sunscreen yang banyak mengandung titanium dioksida. Jadi sunscreen itu sekarang banyak ya, jenisnya kan banyak. Ada misalkan yang dia untuk kulit yang berjerawat, untuk kulit yang sensitif misalkan seperti itu ya. Nah, dulu kalau awalnya sunscreen itu hanya ada yang menggunakan zinc oxide ataupun titanium dioksida saja. Nah, sebelum sekarang semakin berkembang. Jadi dulu kalau kita menggunakan sunscreen itu akan timbul semacam white cast ya, ada warna putih yang tertinggal di kulit kita karena itu si sunscreen tersebut mengandung banyak padatan titanium dioksida atau partikel titanium dioksida. Nah, pada saat dioleskan di awal itu masih ringan atau mudah. Nah, makin lama dioleskan itu justru dia semakin ada terbentuk jejak berwarna putih gitu ya di kulit kita. Nah, itu adalah biasanya untuk sediaan-sediaan yang banyak mengandung padatan, itu termasuknya adalah tipe aliran dilatan ya, bukan yang pseudoplastik, karena semakin dia dioleskan atau kalau pada proses pembuatan semakin lama dia diaduk, itu justru akan membuat si sediaan tersebut makin kaku ya, makin kaku atau makin keras gitu ya. Jadi itu ada 4 tipe aliran ya. Kita ulangi, ada Newtonian, kemudian ada plastik, kemudian yang ketiga ada pseudoplastik, dan yang keempat adalah tipe aliran dilatan ya. Oke.
Next, di slide berikutnya ini penjabaran lebih detail dari apa yang tadi sudah saya jelaskan. Tipe aliran plastik tadi memiliki karakteristik khusus ya. Ini ada yang namanya yield value yang tadi saya sebutkan ya. Yang di grafik ini adalah garis lurus ditarik ke sumbu X, kemudian di sumbu X ini akan timbul, maaf bisa kita baca angkanya berapa. Nah, angka ini adalah yang kita sebut dengan yield value. Tipe aliran plastik ini diasosiasikan dengan adanya flokulasi partikel itu, jadi ada partikel yang dia saling berinteraksi secara ringan ya. Jadi interaksinya bukan yang dia sampai kaku. Kalau kaku itu namanya caking ya. Cake seperti kue cake itu ya, caking. Nah, nanti pada saat praktikum liquid, mungkin bukan semester ini ya, mungkin di semester berikutnya, pada saat Anda praktikum sediaan liquid, itu Anda akan mengharapkan suspensi tersebut berinteraksi secara ringan, sehingga pada saat dikocok ya, ini saya nggak punya suspensi, ini contoh aja misalkan. Nah, ketika dikocok seperti ini, maka butiran-butiran yang ada di dalam sediaan itu dia akan kembali terdispersi merata. Tapi kalau dia caking, maka butiran-butirannya itu akan mengendap ya, akan mengendap di bawah sini ya, akan mengendap di bawah sini dan tidak bisa didispersikan kembali. Nah, yang kita harapkan itu adalah yang ini, flokulasi ya, floculated particles. Makin banyak partikel yang terflokulasi ya, artinya suspensinya itu semakin dekat ya, makin banyak partikelnya, maka nilai yield value-nya akan semakin tinggi. Ya masuk akal karena kita butuh gaya yang lebih besar untuk mengocok si partikel itu tadi agar dia bisa terdispersi merata. Ya, makanya di sediaan-sediaan suspensi ataupun emulsi itu pasti saat Anda praktikum formulasi dasar atau preskripsi ya, itu pasti akan diminta menuliskan keterangan kocok dahulu ya. Kemudian ada pseudoplastik. Nah, pseudoplastik ini biasanya adalah polimer ya, golongan-golongan polimer, baik yang natural maupun yang sintetik ya. Contohnya yang natural apa? Misalkan ada gom Arab ya. Kemudian kalau yang sintetik misalkan ada yang semi-sintetik ya, dari fat selulosa, CMCNA yang mungkin kalian sering pakai ya, karboksimetil selulose. Itu juga umumnya ketika dia sudah mengembang di dalam air akan mengikuti tipe aliran pseudoplastik. Teragakan ya, alginat ya, metil selulosa. Nah, ini adalah bahan-bahan yang mungkin sekarang atau nanti akan banyak Anda gunakan pada saat praktikum farmasi, baik farmasi fisika ataupun praktikum farmasi apalagi ya, farmastika sediaan liquid, semi solid, kemudian di formulasi dasar juga pasti akan banyak menggunakan bahan-bahan ini. Nah, istilah lain dari pseudoplastik itu adalah shear thinning ya, shear thinning system, karena makin diaduk itu makin thin itu makin tipis atau makin encer, jadi semakin diaduk makin encer gitu, tanda kutip ya, shear thinning system. Jadi ini ya, diingat-ingat kata kuncinya yang plastik tadi itu adalah partikel-partikel yang terflokulasi, sedangkan kalau pseudoplastik itu adalah polimer-polimer di dalam larutan. Yang terakhir, tipe aliran dilatan ini adalah suspensi tapi dengan dispersed solid atau dengan bahan padat yang lebih banyak lagi ya, sehingga resistensinya itu makin besar ya. Disebut juga dengan shear thickening system ya, shear thickening system. Jadi contohnya tadi saya kasih contoh apa tadi? Sunblock ya, sunblock yang banyak mengandung titanium dioksida ya, yang banyak mengandung padatan. Nah, itu biasanya ketika dioleskan dia akan menimbulkan jejak berwarna putih ya, yang agak keras gitu ketika dioleskan di kulit. Nah, itu contoh dari salah satu sediaan dengan tipe aliran dilatan ya. Jumlah partikelnya sangat tinggi, bisa 50% atau lebih ya. Oke. Nah, ini adalah tipe aliran dilatan itu kenapa kok dia bisa berat ya ketika dioleskan makin kaku. Nah, ketika si partikel itu masih belum dioleskan ya atau belum diaduk, dia berkumpul menjadi satu ya. Si partikel-partikel ini kita lihat bentuk bulat-bulat ini partikelnya ya. Jadi dia berkumpul jadi satu, sehingga saat diaduk dia awal-awal diaduk masih ringan.
Tapi ketika dia semakin merata ya, makin merata kadar si padatannya, maka dia akan menjadi semakin keras. Nah, saya punya contoh ini, mumpung ini lebaran, mendekati lebaran ya. Contohnya tipe aliran dilatan yang bisa kita lihat langsung itu adalah waktu bikin kue ya. Nanti mungkin yang mbak-mbaknya kalau bantu ibunya bikin kue. Nah, ketika tepung itu belum masuk ya. Jadi kan kalau orang bikin kue biasanya ada bahan cair atau bahan semi padat ya, margarin, butter, kemudian gula halus atau apa. Nah, pada saat itu masih belum masuk kan dia ringan ya, seperti krim ya teksturnya. Tapi begitu tepungnya masuk, maka dia akan menjadi semakin kaku, bisa diuleni sampai kalis gitu misalkan. Nah, itu tipe aliran dilatan. Ya, itu tipe aliran dilatan. Nah, nanti kalau kalian bantu ibu di rumah bikin kue, coba diperhatikan. Nah, kalau mas-masnya, wah ya nggak apa-apa, ikut bantuin ibu bikin kue juga ya. Jadi jangan ikut makan toh, jangan ikut icip-icip aja, tapi ikut juga berpartisipasi ya. Oke, itu contoh tipe aliran dilatan. Sekarang penentuan viskositas ya. Tadi sudah, jadi tipe aliran ketiga tadi tolong diingat-ingat dengan baik, dicatat. Contoh-contohnya juga diingat-ingat dengan baik karena seringkali keluar di ujian UKI nasional ya. Kemudian ini berikutnya kita masuk pada bagian bagaimana cara menentukan viskositas dari sediaan ya. Bagaimana cara menentukan viskositas dari sediaan. Nah, cara menentukan viskositas dari sediaan itu tergantung tipe alirannya. Kalau tipe alirannya Newtonian, maka alat yang kita butuhkan, seperti minggu lalu sudah saya jelaskan, ada alat misalkan viskometer Oswald ya, yang menggunakan tabung bentuk U. Yang minggu lalu sudah saya berikan juga videonya. Bisa juga dengan menggunakan falling ball ya, dengan bola jatuh. Tapi sayangnya kita tidak ada di lab ya alat tersebut. Kemudian ada yang multiple point. Jadi ini single point ya, yang tadi itu single point itu artinya hanya satu titik saja penentuan. Ya, tidak ada perubahan parameter apapun. Ya sudah, kalau misalkan dia bergantung pada gravitasi ya. Karena persamaan ini kok nggak tulis ya. Ya nanti saya tunjukkan. Jadi persamaan perhitungannya itu adalah menggunakan gravitasi. Jadi dia hanya bergantung, tidak ada pengadukan, tidak ada apapun. Jadi hanya mengandalkan kecepatan percepatan gravitasi. Next, ada multiple point. Ya, multiple point ini adalah bisa dioperasikan dengan berbagai kecepatan pengadukan. Ya, ini nanti yang tipe viskometer Brookfield. Nanti saya tunjukkan juga videonya. Kemudian kita bisa membuat diagram tadi. Nah, diagram yang tadi saya tunjukkan ada 4 itu namanya reogram. Reo itu dari reologi, ya gram itu gambaran ya, gram atau seperti grafik. Ya, reogram. Ya, kemudian bisa juga dengan multiple point ini, makanya kita punya Brookfield ya di lab, itu bisa digunakan untuk menentukan baik yang Newtonian dan non-Newtonian. Jadi begini, kalau yang single point itu hanya bisa untuk Newtonian saja. Tapi kalau multiple point itu bisa untuk Newtonian dan non-Newtonian. Oke? Nah, ini gambar reogram ya, kita harus benar dalam menentukan alat, karena sebagai contoh ini misalkan tipe aliran Newtonian yang A ini ya. Jadi kita tentukan nih hasilnya ternyata 20 poise ya. Poise itu salah satu satuan untuk viskositas ya. Jadi ini ketemu 20 poise, ini yang benar. Ternyata kalau pseudoplastik di titik ini, di titik P, penentuan di titik P ini hasilnya 8,5. Kemudian C itu 10. Terus yang D 5 ya. Padahal ini tipe alirannya berbeda-beda ya. Ini tipe alirannya berbeda-beda. Nah, ini berarti kan tidak cocok ya. Ya, tidak cocok antara yang seharusnya dengan hasil dari pengukuran. Karena kalau untuk Newtonian memang boleh hanya satu titik. Tapi kalau yang pseudoplastik ya, yang B, C, dan D, ini tidak bisa hanya ditentukan dari satu titik. Jadi harus diukur
dalam beberapa titik. Makanya nanti waktu skripsi, kalau misalkan kalian skripsi sediaan semi solid ya, membuat kosmetik atau apa, buat krim misalkan, nah itu penentuan viskositasnya tidak bisa hanya satu titik, tapi harus dibuat juga grafik atau reogram dari dari titik tersebut, dari viskositas tersebut. Ini viskometer, ini ada dua tipe ya, single point, multiple point. Yang single point itu ada capillary, kemudian ada falling ball. Kemudian yang Newtonian dan non-Newtonian artinya bisa dipakai dua-duanya ya. Ada cup and bob viskometer, itu yang kita punya di lab, Brookfield itu termasuk ini. Kalau cupnya berputar itu namanya Coeb, kalau bobnya yang berputar itu Shirley ya. Kalau cup itu berarti wadahnya ya cupnya viskometer. Nah, bob itu pengaduknya. Ya. Terus ada yang plug flow, terus ini kekurangannya dia ada plug flow ya, jadi ada bagian yang tidak ikut diaduk atau tidak ikut berputar. Kemudian ada cone and plate viskometer, itu bentuknya seperti apa ya, seperti konnya es krim, tapi ya nggak sebesar itu ya, kecil. Kemudian ada tutupnya di atas, kemudian dia nanti berputar seperti ini. Tapi ya ini juga kita belum punya di lab, tapi kita ada perwakilannya, yaitu cup and bob ini sudah bisa mewakili yang non-Newtonian. Kelebihannya kalau menggunakan cone and plate itu tidak ada plug flow, karena kan dia diaduk semua ya. Kalau diaduk semua berarti tidak ada bagian yang berhenti ya pada saat proses pengadukan. Ini tipe aliran kapiler, tipe Newtonian ya, tipe Newtonian menggunakan viskometer kapiler atau Oswald ya, nama ini Oswald Cannon Veske ya, kita biasanya sebutnya Oswald aja. Ini yang nanti akan kita praktekkan di lab ya. Hati-hati, ini bahannya dari kaca semua, harganya lumayan ya. Jadi berapa ya kemarin? Dulu aja sekian tahun yang lalu itu berapa juta? 5 juta atau 10 juta gitu. Jadi hati-hati kalau pecah ya. Nah, kalau kalau barangnya ready sih nggak apa-apa, bisa langsung beli ya. Masalahnya kadang barangnya tidak ready karena impor kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya. Oke. That's Oswald. Kemudian ini falling ball ya. Jadi nanti kita ada semacam tabung. Kemudian ini ada screw, ada tutup ya. Bolanya dimasukkan ke sini dan dia nanti akan jatuh ke bawah mengikuti percepatan gravitasi. Nah, bolanya ini bisa dari berbagai bahan ya, dengan berat jenis yang berbeda-beda. Nah, nanti dari situ akan bisa dihitung berapa viskositas dari sediaan tersebut. Kemudian ini adalah tipe aliran non-Newtonian. Nah, ini cup and bob ya. Nah, ini tapi yang lama, ini viskometer Stormer. Nah, ini kita lihat ada pengaduk di sini ya. Di sini ya. Ini seperti gelas, kemudian bukan gelas, seperti mangkok gitu. Kemudian ini ada pengaduk yang berputar. Cuman yang punya kita sudah nggak sekomplikated ini ya. Punya kita sudah bentuknya lebih sederhana dan lebih mudah dibaca. Kalau saya dulu berapa ya, 15 tahun yang lalu ya, itu praktikum ini bebannya diganti-ganti ya, pakai pemberat timbangan itu loh, pakai bebannya timbangan, ditimbang seret gitu. Jadi diubah-ubah bobotnya, kemudian dibaca hasil viskositasnya. Tapi sekarang Anda tidak perlu begitu, karena tinggal ada semacam knop ya, tinggal diatur knopnya itu kecepatan sekian. Nah, nanti dia akan berputar sesuai dengan kecepatan yang tepat. Ini yang cone and plate tadi, saya bilang ini seperti plate, kemudian ada tutupnya, kemudian nanti dia akan digeser gini gerakannya ya. Nah, ini butuh sampelnya lebih sedikit. Selanjutnya ada tipe aliran thixotropi. Ya, thixotropi itu adalah ketika suatu liquid itu atau semi solid ya bisa kembali ke konsistensi awalnya, walaupun dia sudah melalui proses pengadukan. Contohnya Anda menggunakan atau gel biasanya lah, contohnya gel. Nah, gel itu ketika dipakai dia akan semakin encer. Tapi kemudian setelah sekian lama ya, sekian menit, maka dia akan kembali lagi ke tekstur awalnya yang agak kaku.
Jadi tiksotropi ini bukan tipe aliran, ya, bisa terjadi pada tipe aliran plastik dan pseudoplastik, ya. Tapi tiksotropi ini adalah suatu kondisi ketika suatu sediaan itu diberikan gaya dalam bentuk pengadukan, namun setelah didiamkan dalam waktu tertentu, dia akan bisa kembali lagi menjadi tekstur awalnya. Ya, jadi nanti pada saat UKAI misalkan itu suka dijadikan pengecoh. Jadi tipe aliran apakah sediaan tersebut gitu misalkan. Terus ada pilihannya plastik, pseudoplastik, tiksotropi. Nah, tiksotropi ini bukan tipe aliran ya. Jadi kalau ada pilihan seperti itu, nah kalian harus ingat bahwa ini adalah karakteristik yang terjadi pada tipe aliran plastik dan pseudoplastik, tapi bukan tipe aliran yang tersendiri. Nanti dibaca aja. Penjelasannya di sini sudah cukup detail. Baik ya. Dah. Ada pertanyaan dulu sampai di sini?